Popularitas Rizky Bilar di dunia entertainment kian melambung, namun hal itu tak memberikan kepuasan bagi dirinya. Sadar bahwa dunia entertainment tak menjanjikan keabadian, maka Rizky Bilar berusaha mempersiapkan masa depan yang lebih pasti, yakni dengan membuka sebuah usaha. Di dunia hiburan tanah air sendiri, kekasih Lesti Kejora ini mengidolakan sosok Raffi Ahmad. Di matanya, Raffi adalah sosok yang sangat konsisten di industri hiburan dan juga sangat maksimal dalam berbisnis. Dalam suatu kesempatan, Bilar mengaku dirinya pernah mendapat wejangan dari seorang Raffi Ahmad. Dari situlah dirinya semakin semangat untuk terus produktif, baik di depan layar maupun di belakang layar sebagai seorang pebisnis. Lantas, apakah Rizky Bilar juga akan mengikuti jejak Raffi Ahmad yang berkeinginan pensiun di usia muda, yakni 35 tahun? Dan benarkah pula bahwa Rizky Bilar saat ini sedang mempersiapkan usaha bersama calon istrinya, Lesti Kejora? Kalau bisa dibilang saya punya sosok panutan. Dalam hal ini saya mengidolakan seorang Raffi Ahmad itu yang memang sangat konsisten di industri hiburan dan maksimal pula gitu dengan usaha-usaha yang dia jalani gitu. Dan bagaimana cara dia memodalasi, bagaimana cara dia mendirikan usahanya, bagaimana cara dia selalu berhubungan baik dengan siapa aja, itu patut dicontoh ya. Dan ya saya memang banyak terinspirasi dengan beliau gitu. Ya beberapa kali kita ngobrol bagaimana hal yang harus saya lakukan untuk saat bekerja sama dengan partner, bagaimana yang harus saya lakukan ketika saya dia selalu ngasih tahu lah, ingatin ini juga kamu melakukan ini, resikonya akan ini karena bagaimanapun dia udah berpengalaman di bidangnya gitu kan ya. Jadi ya banyak hal baik yang bisa saya contoh dari seorang Raffi. Karena saya sadar ya, di dunia industri ini usianya juga ya selamanya gitu kan ya. Kita nggak bisa bergantung, dan saya pun bukan tipe yang selalu bergantung di satu pintu gitu. Saya akan selalu berusaha untuk mencari pundi-pundi dari tempat yang lain gitu, dari mencari banyak usaha lah gitu untuk yang saya jalankan gitu. Dan ya saya juga sadar bahwa sebentar lagi saya akan punya keluarga. Saya juga harus memikirkan masa depan anak-anak saya, bagaimana memikirkan masa depan istri saya nanti. Itu udah saya pikirkan dari sekarang, saya pikirkan dari saat ini. Karena ya saya berharap anak saya nanti bisa anak saya nanti tidak akan merasakan kesusahan yang pernah sempat dirasakan oleh ibundanya, oleh bapaknya. Jadi saya sadar mumpung masih muda, usia masih produktif, saya akan selalu melakukan kegiatan produktif ya. Dan mumpung energinya masih ada, terus mumpung kesempatan juga masih ada, saya harus manfaatkan sebaik mungkin. Iya, banyak sih yang bisa kita garap ya sebenarnya. Bisa saya sendiri, bisa sama Dede. Dan ya kalau sama Dede kemungkinan juga insya Allah akan lebih besar, karena memang kita gabungan ya. Kita besar tuh bukan karena les doang, bukan karena lar doang, tapi karena leslar gitu. Jadi akan ada kemungkinan di mana kita bekerja sama bareng. Saya belum bisa jawab sih ya, karena masih banyak yang pengen saya lagi, masih banyak yang pengen saya gapai. Bagi saya nggak pernah cepat puas dengan apa yang saya dapat gitu. Kita lihat bagaimana nanti lah. Dan yang pasti memang akan ada titik jenuh ya biasanya dalam sebuah pekerjaan ya. Kita lihat nanti bagaimana saya sendiri belum bisa menjawab. Untuk saat ini yang pasti saya sangat menikmati dengan apa yang saya kerjakan saat ini.
dengan apa yang saya lakukan saat ini. Sebenarnya mumpung belum nikah, saya memang sengaja agak longgarin waktu saya, tapi ya setelah nikah nanti ya kita nggak tahu. Sepertinya saya akan lebih banyak waktu untuk bekerja sih. Jika besar nanti, Thalia Putri Onsu pasti jadi penari balet yang hebat dan profesional. Bagaimana tidak, Cupers? Dari sejak usianya masih 5 tahun, putri pasangan ayah Ruben dan Bunda Sarwenda ini sudah rutin berlatih balet bersama Miss Marsha. Setiap pertemuan, Cici selalu menunjukkan banyak kemajuan. Beberapa gerakan pun sudah ia kuasai. Seperti kali ini, di mana Cici kembali berlatih balet bersama Miss Marsha. Meski banyak menemui kesulitan, namun Cici selalu berhasil mengikuti arahan Miss Marsha. Stretch. Yes. Cici bayangin kepalanya tuh harus muncul sini dulu. Baru cium lantai. Bagus, bagus. Tahan di situ. Ya, itu sampai 20. Pelan-pelan. Sorry kemarin. Knees-nya kayak gini kali ya. Kita badannya stretch ke depan. Enak kan? Enak dong. Sekarang tangannya taruh di belakang. I mau you lihat ke depan, terus angkat punggungnya segini aja. Tahan. Turun lagi. Pintar. Up. Hold there. Yes. Hold. Nah, jadi punggungnya segini ya, nggak boleh lebih tinggi karena melatih otot yang di sini. Turun lagi. Ih, pintar. Mau berapa kali, Ci? 5 apa 10 apa 30? Kalian pingsan ya? Mau berapa, Ci? 5 aja ya? Mau bareng sendiri? Sekarang apa sendiri? 50 ya? 30 ya? 3 aja? Ya yuk, sama-sama! Let's go! Ya. 1, 2, 3, up! Lihat kaca, lurus badannya, lihat ke depan. Hold and down. Lagi, look front and stay there, and down. Pelan-pelan. Last one. Up, hold there. 2, 3, 4. Relax. Tidur dulu 10 detik. Tangan pindahin ke depan. Sekarang kita up lagi tapi kayak Superman ya, tangannya ke atas. Ini berat banget sih. Terakhir, belum tiduran dulu. Siap? Yuk hitung. 1. Tahan di sini, tahan di Superman. 1, 2, 3, 4. Relax. Oke, you mau berdiri boleh pelan-pelan berdirinya. Ya, thank you Kak. Ya. Sakit pegel ya, Ci? Tadi susah nggak sih, Ci? Apa? Susah nggak? Enggak. Pegel ya? Tadi enggak gini dong. Berat Beratnya di mana, Ci? di atasnya, Di atas mana? di tangannya, Di tangannya apa di perutnya apa di punggung? di tangan. Di tangan ya. Lututnya stretch ya. Now slowly hold your stretch. Good job. 2 times plie. Go. 1. Stretch slowly. 2 and stretch. Terakhir. 3. Kakinya point. Yes. And close. Masih ada diamond and stretch. One more time plie. Left foot point and close. Stretch and you're gonna walk. 1 and 2 and 3. Stay here.
Corona tidak pandang bulu, siapapun bisa terinfeksi dan siapapun bisa terkena dampaknya. Adalah komedian Bedu yang turut merasakan dampak dari penyebaran virus corona di Indonesia. Sebagai pelawak, Bedu sudah banyak kehilangan panggung. Alhasil pendapatannya pun merosot, apalagi program PPKM level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang. Bedu tentu harus mengencangkan ikat pinggang agar kondisi keuangan keluarganya stabil hingga virus corona sirna dari muka bumi. Saat ini pria pemilik nama asli Harabdu Tohar ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Di rumah pun Bedu banyak melakukan kegiatan produktif, salah satunya dengan berolahraga agar imun tubuhnya selalu bagus. Lantas olahraga apa yang biasanya dilakukan Bedu untuk menjaga kesehatan tubuhnya? Perpanjang ya, PPKM yang perpanjang. Tapi ya apapun namanya, mulai dari PSBB, PPKM, selama ini memang dibuat untuk meminimalisir korban yang terdampak virus corona, itu kita terima dan kita jalani sebagai warga negara yang baik. Dan cuman yang harus dipikirkan juga bahwa masyarakat kita tuh butuh yang namanya makan. Banyak yang usahanya atau cara cari makannya kita tuh jadi terhambat gara-gara PPKM. Nah, mudah-mudahan di PPKM yang berikutnya nih, yang level 4, level 3 yang menggunakan sistem level yang kayak banjir, siaga 1, siaga 2, siaga 3, ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi motivasi buat masing-masing daerah untuk bisa benar-benar serius menjalankan PPKM-nya. Nah, tadi makanya ketika ada wilayah yang PPKM-nya tinggi angkanya, ya mau nggak mau kita juga memperketat kesadaran kita dalam menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan kita. Gitu. Ya kayaknya memang olahraga itu penting ya. Walaupun kalian sedang isolasi mandiri, tetap harus bergerak, ya harus keluar keringat. Karena saya aja pribadi kalau udah mau ngerasa sakit nih ya, saya pakai buat olahraga nih. Kan kita yang tahu nih keadaan tubuh kita nih. Yeah. Wah kayaknya udah mulai gak enak nih, udah mulai kayak gerges-gerges. Pakai buat gerak supaya keringetan. Nah pada saat keringetan itu loh biasanya kita tubuh kita tuh jadi kayak melawan yang tadinya mau sakit jadi nggak jadi gitu, karena udah keringetan. Nah biasanya tuh kayak gitu. Nah mudah-mudahan aja nih tips-tips ini bergerak, keringetan ketika lagi isolasi mandiri ataupun lagi di rumah, lagi nggak ada kegiatan, dipakai buat olahraga, dipakai buat bergerak untuk menciptakan imun-imun ya, sel-sel yang nanti akan melawan virus-virus yang masuk. Boxing itu ya itu tadi, karena saya butuh olahraga, saya pengen sehat. Masalah itunya apanya nanti hasilnya nanti ya, yang penting saya olahraga aja, bergerak. Masalah perut saya bisa kecil atau enggak gitu. Tapi memang tujuannya salah satunya adalah mengecilkan perut, karena ini udah berlebihan. Karena obesitas itu termasuk yang komorbid, yang termasuk yang bawaan, takutnya nanti itu akan mudah virus corona itu menyerang orang-orang yang obesitas kayak saya. Saya itu jatuhnya udah obesitas karena berat badan dan tinggi badan itu tidak proporsional. Nah makanya saya ngotot harus olahraga, harus turun dengan berat badan. Ya katanya boxing termasuk yang paling cepat membakar kalorinya. Ya udah akhirnya saya ikut boxing. Sangat khawatir karena siapa aja yang tadinya sehat-sehat aja terus tiba-tiba besoknya ada kabar meninggal. Kenapa? Covid. Kemarin masih sehat-sehat aja. Itu yang mengkhawatirkan saya tuh. Makanya bisa saya nih yang kena nih. Setiap saya nonton TV beritanya berita duka. Saya nonton acara yang lama, kok ketemu teman-teman yang udah pada meninggal semua. Ya Allah, astagfirullah, deg-degan saya nih. Udahlah, bismillah, saya olahraga, saya niat ya untuk, kalau umur kan kita kadang tahu ya, umur memang di tangan Allah, tapi kita menjaga agar tetap sehat. Itu salah satu ikhtiar kita supaya kita tuh benar-benar bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Iya, ini memang sangat berpengaruh ya. Banyak kalau hitungan over sih udah pastilah itu kita udah bisa ambil deh. Dulu masih ada virtual yang over sekarang udah sama sekali hilang lagi, karena kan benar-benar terketat. Boro-boro mau keluar rumah ya kan, dulu kan masih bisa keluar rumah, sekarang kan jalan-jalan juga banyak yang ditutup karena benar-benar diperketat kan pergerakan kita. Jadi ya mempengaruhi ekonomi pasti, karena pergerakan kita dibatasi ya kan, akhirnya ya berpengaruh terhadap ekonomi. Ya walaupun ini saya masih tetap bersyukur, alhamdulillah
masih punya pekerjaan, masih bisa syuting ya, walaupun sedikit banyak tetap ada, tetap bisa menghidupi dan memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Dan saya masih bersyukur banget karena masih banyak saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat ya yang di luar sana yang ada yang OTG orang tanpa gejala, ada yang OTG orang tanpa gaji. Itu ya Allah, itu benar-benar saya mudah-mudahan saya berdoa dalam hati saya dan juga saya ucapkan di sini, mudah-mudahan teman-teman yang terdampak oleh virus corona karena tidak harus kehilangan pekerjaan, segera Allah berikan yang terbaik, Allah gantikan yang terbaik agar bisa dapat kerjaan lagi, bisa dapat gaji, bisa hidupin keluarganya lagi, dan corona segera sirna dari muka bumi. Amin ya Allah. Nah, kalau bisnis juga kan juga sama terhambat ya bisnisnya ya. Akhirnya untuk yang menutupi yang kurang, saya banyak-banyak berdoa gitu. Tadinya doanya kurang, rezekinya kencang, sekarang rezekinya dikurangin, doanya saya kencengin, nggak dibalik aja gitu. Ya, jadi selama ini saya ditegur nih, dikasih rezeki banyak, doanya kurang. Sekarang aja kita kurangin rezekinya, biar doanya kenceng. Nah, mungkin itu juga berlaku buat teman-teman yang memang selama ini doanya kurang, yuk diperkuat lagi, dikencengin lagi doanya supaya insya Allah akan datang rezeki dari arah yang tak terduga. We only need the two of us together.